Ini beberapa FR dari teman-teman kita yang udah pada tes, katanya yang keluar adalah kalau TIU yang fix, XY itu keluar sama perbandingan, figural silogisme, urutan duduk antri, peletakan kue pun pikirkanlah sana. Demi apa itu aku harus urutin kue-kue kering, nggak ngerti lagi aku. Mungkin penalaran analitisnya kali ya. Untuk TWK-nya sila-sila gak dapat. Dapatnya kasus, terus penyelesaiannya gimana? TWK semua penalaran mirip TKP. Tugas DPR ada, itu juga kasus. Bapak proklamator yang ikut merumuskan dasar negara. TIU banyak figural, perbandingan terbalik, pecahan hitungan cepat, deret aritmatika, bahasa Indonesia kalimat efektif, gagasan utama, penarikan kesimpulan, analogi. TKP soalnya pendek-pendek, tapi pilihan gandanya mirip-mirip. Kemudian ada lagi untuk TWK-nya Amir Syarifuddin, termasuk integrasi apa? Rapat BPUPKI belum bertemu titik temu dalam perumusan dasar negara, kemudian termasuk dalam apa? Pilihannya yang ingat A, kepentingan di atas kepentingan pribadi. Si A berhutang dengan si B. Si A menagih hutang ke B secara kasar. Si C melerai dan mengingatkan si A agar tidak meminjami uang lagi ke B. Nah, hal tersebut termasuk dalam pengamalan sila ke-4, yaitu pilihannya A menagih hutang ke B dengan kasar, B tidak membayar hutang ke A, C menyarankan agar A tidak meminjami uang lagi ke B. Kemudian TIU-nya X sama dengan diskon sepatu 20% menjadi 1 juta. Y 5 juta. Jawabannya A sama dengan B, terus dan sebagainya. TWK analisis ada beberapa soal mirip TKP. Dapat sejarah cuman SDI, ada tokoh nasional, tugas kewenangan dan fungsi BPK, MK, MPR, Presiden, DPR, perbedaan pemerintahan before after amendment. Satu soal implementasi Pancasila, satu soal integritas. Harus paham banget maunya soal sih kalau TWK karena jawabannya aduhai ngecoh, bahasanya halus semua. Lalu ada lagi untuk TWK ditanya peran Indonesia saat konflik Rohingya. 1-2 soal sejarah saat tentang BPUPKI. Selebihnya kebanyakan penalaran. TIU-nya banyak figural 7 soal, kemampuan verbal sinonim 3 soal. Seingat saya sepeda roda sama dengan film ... Silogisme 4 soal, hubungan XY 3 soal, menentukan posisi. Misalnya dari 5 orang posisi duduk nomor 3 siapa? Ada juga soal pertanyaannya dari 6 orang yang makan sate dan es jeruk siapa? Soal seperti ini keluar 3 soal, agak makan waktu bikin puyeng. Hitungan aritmatika agak mudah 3 soal. TKP seperti biasalah, tadi saya kerjain paling akhir. Mepet waktu, sisa 30 menit untuk TKP. Strateginya baca cepat aja, biar gak paham pertanyaannya langsung lihat pilihan jawabannya. Pilih yang paling baik. Ada beberapa yang saya langsung tembak pilihan jawaban tanpa baca pertanyaan. Terus TWK full nalar, SDI, nasionalisme, Supomo, tugas DPR, MPR, Presiden, PNI. Apa nih? Gak usah hafal pasal sih menurutku, soalnya di soal itu pas bla 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 tentang terus dihubungkan dengan peristiwa dan lain-lain. Full nalar mirip TKP. TIU-nya hitungannya nggak susah, yang pecahan itu. Banyak analisis kayak Senin apa nih? Schedule bahasa daerah Selasa, voli Rabu nggak boleh sama apa. Aku tadi ada banyak gitu. Figuralnya susah. Yang ini mungkin itu ya, penalaran analitis. Untuk TKP-nya jawabannya bagus-bagus, mirip-mirip. Manajemen waktu sih kacau tadi, soalnya TIU dulu, saran aja jangan TIU dulu. Saya tadi dapat soal amandemen undang-undang tentang tugas menteri. Anggota BPUPKI yang dilantik
Jepang. Lainnya penelaran, bela negara, dan kawan-kawan. Tiu yang paling susah, deret yang sampai puluhan ribuan. Belum nemu polanya gimana. Ku tinggal aja buang-buang waktu. Terus ada saran dari teman-temannya, katanya FR itu jangan jadikan patokan, tapi jadi tambahan wawasan. Karena pertanyaannya bisa benar-benar asing di telinga. Bukan soal-soal awam kalau untuk hafalan. Sisanya penalaran. Terus buat yang ketipu TO sudah ikhlaskan. Aku TO cuma ikut simulasi cat BKN aja gratis 2 kali. Salahnya aku TO kujadikan patokan buat ngerjain soal. Tapi ternyata TO lebih baik dijadikan untuk manajemen waktu. Itu yang penting. Terus ada lagi saran, jangan terlalu kemakan sama kami yang beri pengalaman atau yang beri FR ya. Karena kita memberi info terhadap pengalaman, kemampuan diri kami. Nah, setiap orang kan beda-beda. Kalau kamu ngikutin cara kami, taunya gak cocok, bisa-bisa kamu bingung sendiri. Terus ada 5 soal deret angka juga gampang. Kalau gak tambah 2 kali 2 kali 3. Gak ada pola akar, kuadrat, atau berpangkat. Terus, TKP, jangan baca soal, langsung baca opsi aja. Tapi kalau ragu, baca aja yang cepat. Usahain TWK minimal banget 80. Nah, ini saran aja ya, boleh diikutin, boleh tidak. TWK, kebanyakan penalaran TWK rasa TKP. Sila 1, Piagam Jakarta diubah oleh Muhammad Hatta. Sikap nasionalisme adalah integritas, kalimat efektif, pasal 30 ayat 1, sikap nasionalismenya apa? Tiu silogisme 5, pecahan plus minus dengan desimal, figural 7, deret 5, posisi duduk. Ya, seperti biasa lah ya. TKP fokus ke soal, jawabannya hampir mirip semua. TWK lebih ke penalaran, tugas lembaga ada 1, tentang BPUPKI, ada 1, tentang SDI, ada 1, sisanya penalaran tentang sikap kita yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Bahasa Indonesianya, kalimat efektif dan ide pokok. Tiu, figural, silogisme, analogi, hitungan sederhana, perbandingan senilai atau berbalik nilai, urutan atau posisi duduk, berdiri, toko, warna baju. TKP-nya seperti kisi-kisi, tergantung kita mau milih mana yang benar, poin 3, 4, 5. Terus ada juga yang sampai nulis seperti ini. Figural dari nomor 57 sampai 65. Makin susah, ada yang berbentuk setengah lingkaran. 4 buah di dalam persegi, bedanya tidak terlihat. Terus jarak 120 km dengan 15 liter bensin. Kalau 80 liter berapa jaraknya? Posisi tempat buku dalam barisan. Posisi tempat lukisan warna biru, kuning, dan lain-lain. Penalaran analitis ya. Banyak pecahan sederhana. Kemudian tiu, antonim, dan sinonim kata. Kata impresi, kata prototipe. Deret banyak, ditambah mudah. Plus mudah ya. Silogisme. Perbandingan nilai dengan selisih nilai. Kayak gini, perbandingan ayam dan angsa Budi dan selisih ayam dan angsa Agus. Posisi duduk melingkar, duduk berjejer. Terus ada lagi kayak gini, P sama dengan Q sama dengan, terus diketahui nilai X-nya sekian, Y sekian. Nah, hubungan P dan Q berapa, kayak gimana? TWK, nilai integritas, tokoh Ki Hajar Dewantara, pilar negara, peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, tidak boleh bertentangan dengan bela negara, tugas DPR, patriotisme, integritas hubungan dengan Pancasila keempat, kalimat efektif, kalimat baku, kalimat kesimpulan paragraf, banyak nalar dan hampir benar semua, dan pilihan gandanya hampir benar semua.
nasionalisme dengan kisah tokoh. Kebudayaan yang dikembangkan hubungan dengan nilai-nilai nasionalisme. Soal pertama, silogisme, semua artikel lebih dari 4 halaman. Semua yang lebih dari 4 halaman adalah referensi. Kesimpulannya apa? Iya, yang D ya. Semua artikel adalah referensi. Kenapa? Karena di sini dikatakan semua yang lebih dari 4 halaman adalah referensi. Sedangkan di sini juga dikatakan semua artikel lebih dari 4 halaman. Kalau artikelnya lebih dari 4 halaman, berarti semua artikel adalah referensi. Soal kedua, perbandingan kuantitatif. Ini sudah ada nilai P-nya 13X ditambah 23Y, sedangkan Q-nya 23X ditambah 13Y. Masing-masing nilai X-nya 2, Y-nya 4. Berapa perbandingan apa nih? XY. Kalau XY ya sudah terjawab. X-nya 2, Y-nya 4. Ya kan? Kayaknya bukan ini pertanyaannya. Perbandingan antara P dan Q. Ya kan? Ya udah, kita anggap aja ya. Pertanyaannya adalah perbandingan antara P dan Q. Kita cari aja nilai P-nya 13 dikali X, X-nya 2 ditambah 23 kali Y. 13 kali 2, 26 ditambah 23 kali 4, 92. 2 tambah 6, 8, 2 tambah 9, 11. Jadi P-nya 118. Sedangkan Q-nya 23 kali X, 23 kali 2 ditambah 13 kali Y, Y-nya 4. 23 kali 2, 46 ditambah 13 kali 4, 52. 2 tambah 6, 8, 4 tambah 2, 4 tambah 5, 9. Nah, sudah ketemu. Kita bisa simpulkan bahwa P-nya lebih dari Q. Soal ketiga, hitung cepat. Yang hitung cepat ini yang kita utamakan ya pembagian atau perkalian. Karena mereka itu satu kesatuan. Harus kita cari hasilnya terlebih dahulu, baru boleh kita kurangin atau kita jumlahkan dengan yang lainnya. Seperti contohnya ini. Ya kita cari dulu hasilnya berapa. 31 per 4 kita rubah ke perkalian. Maka satunya ke sini. 10 itu adalah 10 per 1 ya. 10 per 1 ya kalau kita balik 1 per 10. Kan gitu. Dikurang ya ini kita kalikan langsung 10 per 4. Ditambah 17 kali 3, 51 per 8. 31 per 40 dikurang 10 per 4. Ditambah 51 per 8. Nah yang ini bisa kita samain penyebutnya. 40, 4, 8. Cari KPK-nya. Berapa? 40. Kenapa 40? Karena 40 itu habis dibagi 40. 40 itu habis dibagi 4, 40 itu juga habis dibagi 8. 40 dibagi 41 kalikan dengan 31. 31. Karena tandanya kurang di sini, ya kita kurangin. 40 bagi 4. 40 bagi 4 kan 10 ya. 10 kali 10, 100. Tambah 40 bagi 8, 5. 51 kali 5, 255. Sama dengan yang ini, min 100 ditambah 255. 155 ya. Kemudian kita tambahkan dengan 31. Jadi 186 per 40. Kalau mau kita kecilin juga boleh, sama-sama dibagi 2. Ini dibagi 2 berapa? 93. Ya nggak? Ini bagi 2, 20. 93 per 20. Nah, ini juga masih bisa disederhanain. Karena penyebutnya lebih kecil daripada pembilang. 93 per 20 itu sama saja dengan ya 4. 4 kali 20 kan 80. Sisanya berapa? Supaya jadi 93. 13 per 20. Nah, ini jawaban yang paling sederhana. Kalau seandainya nanti kuncinya dalam bentuk pecahan campuran. Seperti itu.
Atau kalau nggak bisa cari ini, ya kita bikin aja 93 per 20 itu kan sama saja dengan 80 ditambah 13 dibagi 20. 80 per 20 ditambah 13 per 20. 80 bagi 20 kan 4. Ditambahkan dengan 13 per 20. Jadi 4, 13 per 20. Terus ada lagi 2 1 per 4 ditambah 5 dikali 1 per 4. Ya, cari dulu hasil kalinya kan. 5 per 4 dikurang 2 per 3. Nah, 5 per 4 ini masih bisa kita sederhanakan. Menjadi, ya hasil baginya ya 1. 1 kali 4, 4. Sisanya berapa? Supaya jadi 5, 1. Nah, jadi 1, 1 per 4. 2, 1 per 4 ditambah 1, 1 per 4 dikurang 2, 2 per 3. Kita ambil aja bilangan bulatnya. 2 tambahkan 1 kurangin dengan 2. 2 tambah 1 dikurang 2. Kemudian pecahannya, di sini ada 1 per 4, tandanya mengikutin, ditambah 1 per 4, dikurang dengan 2 per 3. 2 dikurang 2 habis, tinggal 1. Ditambah 1 per 4, tambah 1 per 4. Penyebutnya sudah sama, ya kita tambahin aja lagi. 1 per 4 tambah 1 per 4, 2 per 4. 2 per 4 itu masih bisa disederhanain. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1 per 4 bagi 2, 2. Jadi 1 per 2 dikurang 2 per 3. 1 ditambah. Ini kita kurungin aja ya. Karena dia pecahan ya kita sederhanakan dulu. 3, ini boleh kita kali silang juga. 3 dikali 1 adalah 3. Dikurangin dengan 2 dikali 2 adalah 4. Per 2 dikali 3, 6. Jadi 1 ditambah 3 dikurang 4 minus 1 per 6. Sambung lagi sini. Jadi 1 positif kali minus negatif ya. Negatif 1 per 6. Karena penyebutnya 6, ya 1 itu boleh kita buat 6 per 6. Ya kan? Penyebut sudah sama, tinggal kita operasikan yang pembilangnya. 6 kurang 1, 5. Per penyebutnya 6. Soal kelima, perbandingan senilai. Jarak 120 km, butuh bensin 15 liter. Kalau 50 liter, berapa jaraknya? Nah, ini tentu perbandingan senilai kan. Semakin banyak bensin, ya tentunya jarak yang ditempuh juga akan semakin jauh. Kita boleh mau cari, kalau seandainya 1 liter bensin yang disediain, nah ini kira-kira berapa kilo? 15 ke 1 itu kan bagi 15, maka ini ke sini juga harus bagi 15. Kalau di kanannya bagi 15, ya di kirinya juga harus dibagi 15, karena dia perbandingan senilai. 120 bagi 15 adalah, 8 kilometer. Kalau seandainya ditanya 50 liter bensin, nah ini berapa jarak yang ditempuhnya? Dari 1 liter ke 50 liter itu kan kita kali 50. Maka di sini juga harus kali 50. 8 dikali 50 kan 400. Jadi dengan 50 liter bensin, itu dapat menempuh jarak 400 km. Seperti itu. Atau cara biasa kan gini, 120 km 15 liter. Kalau 50 liter, ininya berapa? Ya kan? Karena dia perbandingan senilai, kasih per aja. 120 per X sama dengan 15 per 50. Kita kali silang aja. 120 dikali 50 sama dengan 15 kali X. Nah, ini kali ya. Sehingga kalau kita mau cari X, ya tinggal kita bagi 15 semuanya. 120 bagi 15 berapa? 40 kan? 8 ya. 8. 8 dikali 50, 400.
15 bagi 15 kan 1. 1 kali X ya 1. Ya, jadi hasilnya sama aja.